Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok A11446. Sini saya akan menjelaskan tentang clustering aglomeratif ya. Itu adalah OWASP project dari machine learning yang diampu oleh Pak Farid Alzami. Jadi di sini kita ada 3 orang dalam satu kelompok, yaitu pertama itu ada Wahyu Adi Prasetyo dengan NIM A11-2022-14440 dengan saya sendiri. Dan yang kedua adalah Muhammad Dwi Konsoro dengan NIM A11-2022-14427. Dan yang ketiga adalah Divana Wahyu Putri A11-2022-14456. Oke, untuk selanjutnya kita ada Logi Drive ya. Jadi untuk Drive Mount, Content Drive ini adalah untuk menghubungkan Google Colab kita dengan Google Drive kita ya. Terus selanjutnya itu ada SCS Pad. Itu adalah untuk menggabungkan isi dari folder Google Colab Notebook kita terhadap file yang kita tulis. Contoh seperti ini. Di Colab Notebooks itu kan kita ada ini. Nah, ini adalah folder yang nantinya kita akan run semuanya ya. Oke, untuk saja itu udah di-run, kita langsung aja masuk ke sini. Oke, untuk selanjutnya ini ada PD set option display max column. Jadi display max column ini adalah menampilkan semua kolom dari data frame. Dan untuk display max rows itu menampilkan semua baris data dari data frame. Oke, untuk selanjutnya ini adalah float datasetnya ya. Bisa dilihat di sini ada ID, size marital, status, age, education, income, occupation, settlement size. Selanjutnya ini ada data cleaning. Ini kita run aja. Nah, di sini bisa dilihat ada ID, sex juga dengan data type-nya integer 64. Oke, di sini data describe itu adalah menjelaskan ya dari data yang di atas tadi dengan data yang di bawah ini tadi. Jadilah seperti ini, bisa dilihat. Oke, untuk selanjutnya kita ada menghapus ini memiliki nilai hilang dari data frame dan menampilkan jumlah baris yang tersisa setelah penghapusan. Oke, untuk selanjutnya kita langsung aja data describe. Nah, sini bisa terlihat ya untuk data-datanya dari yang sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya kita langsung aja. Nah, ini ada numerical features ya. Sini kita bisa lihat ada data select. Itu data types ini, data select data types. Itu adalah mengambil nama kolom yang memiliki tipe data numerik, integer dan float dari data frame. Terus selanjutnya ini ada fitur in numerical features. Itu adalah untuk melakukan iterasi untuk setiap kolom numerik. Terus selanjutnya ini ada PLT figure fixed size. Ini adalah membuat sebuah figur baru dengan ukuran 10,5 ya, atau bisa dibilang 10 kali 5 inci untuk setiap histogramnya. Untuk ini SNS hitsplot data fitur kode true itu adalah menggambarkan hologram dari fitur numerik dengan kurva KDE untuk menunjukkan distribusi datanya. Terus selanjutnya ini ada PLT title distribution of fitur. Itu adalah menambahkan judul ke histogram yang menyantumkan nama fitur. Dan PLT show ini adalah menampilkan histogram yang telah dibuat. Ini kita run lagi. Nah, jadi bisa dilihat ya seperti ini. Ini adalah distribution of occupation. Dan ini adalah bisa dilihat ada beberapa kolom-kolom ya. Ini distribution of ID, distribution of sex, distribution of marital status, distribution of age, distribution of education, dan ini banyak sekali. Oke, terus selanjutnya ini adalah sebuah data numerical feature ya. Jadi dalam ini SNS pair plot data numerical feature ini sebenarnya ini masih ngerun.
Ini adalah untuk membuat pair plot untuk kolom-kolom numerik dalam data frame. Pair plot menunjukkan scatter plot antara setiap pasangan fitur numerik dan histogram untuk setiap fitur di diagonal. Ini bisa dilihat ya untuk datanya dari numerik tersebut. Nah, dan untuk PLT show ini adalah untuk menampilkan pair plot yang telah dibuat. Nah, yang seperti yang saya sebutkan tadi, pair plotnya adalah seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita langsung aja standarisasi data ya. Oke, dan ini adalah scalar standarisasi data scale, scalar fit, transform data, numerical features. Jadi untuk ini adalah fungsinya untuk scalar sendiri atau standar scalar ini itu untuk membuat objek standar scalar yang akan digunakan untuk menstandarisasi data tersebut. Ini ya. Dan untuk data scalar ini itu untuk menghitung rata-rata dan deviasi standar dan fitur numerik dan menerapkan transformasi standarisasi. Data yang telah distandarisasi disimpan dalam data scale di mana setiap fitur memiliki rata-rata dan deviasi standar 1. Oke, untuk selanjutnya ini ada heat map ya. Heat map korelasi dari aglomeratif itu tadi. Oke, jadi ini bisa dilihat ya, PLT figure fixed size itu tadi adalah sebuah ukuran untuk menjabarkan heat map menjadi 12 x 8 inci ya. Untuk SNS heat map data core anode true cam confirm itu adalah menghitung matriks korelasi antar fitur numerik dalam data frame. Dan anode true ini itu adalah menampilkan nilai korelasi di setiap sel heatmap. Dan CMap confirm ini adalah menggunakan palet warna confirm untuk heatmap dengan warna yang berbeda untuk menunjukkan kekuatan korelasi positif ataupun negatif. Dan ini PLT title. PLT title itu judul ya ini. Untuk judulnya ini adalah heatmap korelasi. Dan PLT show itu untuk menampilkan heatmap dari korelasi tersebut. Jadi bisa dilihat ini adalah heatmap dari korelasi aglomeratifnya. Oke, untuk selanjutnya ini adalah menampilkan distribusi dari beberapa fitur. Yang pertama adalah data his bin 30 fixed size 20 x 15 color style blue. Jadi untuk data his bin 30 itu adalah yang pertama ada bins 30 itu untuk menentukan jumlah bin kelompok dalam histogram. Fixed size adalah mengatur ukuran figur menjadi 20 x 15 inci sesuai dengan ini. Dan color style blue ini adalah untuk mengatur sebuah warna. Untuk warnanya itu ada style blue ya. Dan terus selanjutnya ini ada PLT distribusi fitur itu menambahkan judul utama pada figur yang berisi histogram. Nah ini contohnya ya, distribusi fitur PLT show untuk menampilkan, dan ini adalah hasil dari kode untuk menampilkan distribusi dari beberapa fitur. Bisa dilihat ini ada ID, terus ini ada sex, marital status, ini ada age atau umur, ini education, ini income, occupation, dan settlement size. Nah, untuk selanjutnya ini adalah kita masuk ke Cummins clustering ya. Jadi di sini adalah mencari jumlah cluster optimal menggunakan metode elbow. Oke, untuk yang pertama kita langsung aja model Cummins random state part 2. Jadi ini adalah untuk membuat model Cummins dengan random state diatur untuk memastikan hasil yang konsisten. Untuk visualizer elbow ini adalah membuat objek elbow visualizer model K1x11 ini ya. Dan untuk menentukan jumlah cluster optimal. Dan K111 itu adalah menentukan rentang jumlah cluster yang akan diuji dari 1 hingga 11.
Dan visualizer fit data scale itu sendiri adalah melatih visualizer dengan data yang telah distandarisasi, dan visualizer show itu adalah menampilkan grafik elbow untuk membantu menentukan jumlah cluster optimal berdasarkan grafik. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah hasil dari clustering Cummins-nya. Ini ada dari 1000 terus turun jadi 10, dan ini ada titik-titiknya untuk elbow ya. Titik-titik itu elbow, head K sama dengan 4 atau 4, skornya itu ada 8805.254. Oke, untuk selanjutnya kita langsung aja masuk ke jumlah cluster optimal. Jadi di jumlah cluster optimal ini, optimal K visualizer elbow value itu adalah mengambil jumlah cluster optimal yang diidentifikasi oleh visualizer dari grafik elbow, dan print itu adalah menampilkan jumlah cluster optimal yang ditemukan. Oke, jadi ini adalah data headnya ya, untuk menampilkan data yang di atas ini tadi, dan di sini adalah untuk menunjukkan, benar ini ada typo, menunjukkan berapa customer. Jadi ini adalah fit model Cummins ya. Jadi ini bisa dilihat Cummins clustering random state 42. Jadi itu adalah membuat model Cummins dengan jumlah cluster yang telah ditentukan. Optimal K dengan random state untuk memastikan hasil yang konsisten. Dan untuk ini data cluster fit predict data scale itu adalah untuk memastikan hasil yang konsisten, melatih model Cummins dengan data yang telah distandarisasi dan mengklasifikasikan setiap data point ke dalam cluster. Ini adalah hasilnya ya, bisa dilihat ini, bisa digeser. Oke, ini langsung tampilkan beberapa baris pertama dengan informasi cluster. Bisa dilihat ya, ini adalah menampilkan beberapa baris pertama dari data frame yang sekarang berisi informasi tentang cluster. Untuk print data sendiri itu adalah menampilkan pesan untuk menunjukkan bahwa data yang ditampilkan berikutnya sudah menyakup informasi tentang cluster. Dan print data head ini adalah menampilkan 5 baris pertama dari data frame data termasuk kolom cluster yang baru ditambahkan. Jadi ini adalah hasilnya. Data with cluster, ini ada ID, size, marital, status, age, education, income, dan occupation. Dan ini adalah yang baru ditambahkan ya, settlement size cluster. Jadi hasilnya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ini ada personalisasi cluster yang ditemukan. Kita run lagi. Nah, untuk PLT figure ini penjelasannya masih sama seperti yang di atas ya. PLT figure ini adalah untuk membuat ukuran kolomnya itu menjadi 10 x 7 inci. Dan untuk PLT scatter itu sendiri adalah menentukan subu X dan Y untuk scatter plot menggunakan dua fitur dari data yang telah distandarisasikan. Dan untuk selanjutnya hasil klasterisasi dengan Cummins itu adalah untuk mengatur warna titik berdasarkan tabel cluster. Dan untuk CMap ini itu adalah untuk menggunakan color map yang telah didefinisikan sebelumnya untuk menentukan warna titik. S50 ini S50 itu menentukan ukuran titik dalam plot. Selanjutnya ini ada PLT title, ini adalah judul ya, bisa dilihat ini hasil klasterisasi dengan Cummins. Nah, ini adalah judulnya. Untuk PLT X label fitur 1 itu adalah menambahkan label pada sumbu X dan Y. Ini bisa digabung langsung ya, ini adalah satu penjelasan. Dan untuk PLT color bar itu adalah menambahkan color bar untuk menunjukkan pemetaan warna ke cluster. Dan pitch show ini adalah menampilkan scatter plot. Nah, dan ini adalah hasil dari menampilkan scatter plot.
dua dimensi dari klaster ya. Ini bisa dilihat hasil klasterisasi dengan K-means. Oke, untuk selanjutnya ini kita menampilkan scatter plot 3 dimensi dari klaster. Untuk penjelasannya masih sama. Ini adalah untuk mengatur plot ya, jadi 10 kali 7 inci. Dan yang kedua ini adalah menambahkan subplot dengan proyeksi 3 dimensi ke figur. Dan X-scatter itu untuk X-scatter dan sebagainya itu untuk menentukan subu X, Y, dan Z untuk scatter plot 3 dimensi menggunakan 3 fitur pertama dari data yang telah distandarisasi. Dan untuk C data scalet ini berarti, nah C data scalet cluster itu mengatur warna titik berdasarkan label cluster. Dan CMap tadi masih sama menggunakan color map yang telah didefinisikan untuk mewarnai titik, dan S50 itu adalah menentukan ukuran titik. Ini ada AXZ label XYZ tadi ya, ini adalah untuk menambahkan label pada subu X, Y, dan Z. Dan PLT show ini adalah untuk menampilkan hasil dari klasterisasi. Dan ini adalah hasil klasterisasi dengan means 3 dimensinya, bisa dilihat. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita cara menyimpan hasil clustering ke file CSV. Jadi ada output path contain my drive segmentation with cluster CSV ya. Jadi ini adalah menentukan path di Google Drive di mana file CSV akan disimpan. Nah, di sini ya. Nih ada 2. Dan untuk selanjutnya itu ada print hasil klasterisasi disimpan di output path. Itu adalah menampilkan pesan yang menginformasikan lokasi file CSV yang telah disimpan. Nah, ini bisa dilihat hasilnya. Hasil klasterisasi disimpan di content drive my drive segmentation with cluster.csv. Nah, di sini ya antara 2 ini. Dan ini ada di folder UAS untuk machine learning. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.